Halo Sobat Cuan, selamat malam. IHSG kembali mengalami kenaikan dan all time high. Kemarin di video sebelumnya sempat kita bahas ya, kalau IHSG resistennya itu ada di 9068 atau 9070, dan hari ini closing 9075. Tapi di balik kenaikan IHSG hari ini itu meninggalkan gap up kembali Sobat Cuan. Oke. Jadi yang biasanya ketika menjelang long weekend ya, itu biasanya IHSG ditutup koreksi merah, tapi hari ini mengalami kenaikan. Nah, maka dari itu level 9070 itu akan menjadi level supportnya. Kalau ternyata berhasil mengalami kenaikan lagi ya, maka bisa ke 9100 dulu saya rasa ke sini ya, sebelum ke 9200. Tapi hati-hati Sobat Cuan, karena berdasarkan isu dan rumor yang beredar bahwa indeks MSCI yaitu akan melakukan rebalancing ya di bulan Februari, dan salah satu rebalancingnya kalau di market Indonesia itu berdampak pada free float saham. Kalau peraturan itu berhasil disepakati, maka yang akan sangat terdampak itu biasanya saham konglo ya, dimana di peraturan yang terbaru kalau disepakati itu MSCI akan menerapkan ya, kalau nomini atau kepemilikan masyarakat di bawah 5% tapi masih atas nama dan punya afiliasi miliknya konglomerasi tersebut, itu nggak dianggap gitu. Itu akan berpengaruh pastinya, dan bisa aja berpotensi IHSG crash ya dalam waktu yang singkat. Crash di sini dalam artian bukan turun dalam ya, tapi koreksi. Itu kalau terjadi diterapkan, kalau bisa diterapkan. Tapi kalau seandainya nggak bakalan diterapkan ya, cuma isu atau mungkin diundur ya, maka kemungkinan di Februari atau Januari akhir lah itu keputusannya, maka IHSG bisa berpotensi untuk rally lagi. Gitu ya untuk review IHSG di hari ini. Lanjut untuk pembahasan 4 saham. Kita yang pertama langsung ke saham Inet. Oke, saham Inet apakah sudah menarik setelah right issue kemudian turun ya? Setelah saya perhatikan di saham Inet memang berhasil rebound setelah right issue selesai gitu ya, dan di sini udah oversold berdasarkan stochastic RSI dan menuju golden cross ya. Untuk level support terdekatnya kemarin itu berhasil membentuk swing low ya, atau lower high, di sini low lagi gitu. Jadi masih terkonfirmasi uptrend gitu. Closingnya juga sudah di atas MA5. Saya rasa masih ada potensi naik ya untuk hari Senin atau bahkan seminggu ke depan, karena penurunan kemarin itu volumenya rendah Sobat Cuan. Nah di sini nih gitu ya. Jadi bagi yang belum punya mau masuk, mungkin posisi sekarang itu bisa ideal buat trading tuh. Jadi bagi Sobat Cuan yang mau masuk, itu range pembeliannya 515 sampai 520 ya di harga sekarang. Kita langsung ambil aja 515 deh. Tuh, batasi resiko kalau closing di bawah 480. Sorry. Kita coba lihat ya chart 1 jamnya kira-kira gimana. Oke, kalau dari chart 1 jam sih bisa ke sini 494 ya. Tahu nggak sini? 505 lah ya. Masuknya 500 aja biar lebih low risk. Sini nih kita turunkan sedikit. Oke, sini. Nah, 500 kalau closing di bawah 480 atau 478 itu bisa batasi resiko. Ini untuk saham Inet. Targetnya kemana Bang? Targetnya ke sini ya, ada potensial upside sebesar 19% atau minimal ini tutup gap dulu nih. Ini ada gap sini nih ya. Oh enggak sih, cuma ya bisa ke sini lah 545 ya. 545, kemudian next resistance ada di 600,
Kalau berhasil naik ke harga tertinggi lagi, maka akan ada potensi ke 700 ya, 690 sampai 700. Jadi secara risk to reward ratio masih cukup menarik ini untuk saham Inet. Tuh. Lanjut saham yang kedua, ada saham Japfa. Oke, kita tahu ya, MBG merupakan salah satu program utama prioritas pemerintah, dan APBN 2026 itu sudah diketok palu ya, bahwa anggaran untuk MBG selama 1 tahun di atas 300 triliun. Angka tepatnya saya agak lupa, tapi kurang lebih 1 hari itu bisa sampai 1 triliun. Nah, itu angka yang sangat fantastis kalau menurutku, dan berpotensi menaikkan beberapa harga bahan pokok ya. Nah, untuk emiten yang mungkin akan terdampak itu emiten yang ada di sektor perunggasan. Salah satunya Japfa, kemudian ada lagi Cepin ya, Cepin Dewi, Ayam, sama WMUU. Nah, silakan nanti dipantau sendiri lah ya. Untuk di video kali ini yang cukup menarik itu ada Japfa. Nah, ini membentuk pattern ascending triangle gitu ya. Ini ada potensi. Jadi ada 2 skenario. Kalau sobat cuan mau masuk sekarang itu ya dipersilahkan, atau tunggu breakout dulu yang disertai volume kencang gitu. Kalau saya mungkin bisa pertimbangkan masuk sekarang ya. Dan Japfa untuk akhir-akhir ini tuh jarang banget ada ekor, tapi tetap aja ada range pembelian. Jadi kalau misal seandainya ada turun ya, range pembeliannya itu dari 2650 sampai 2700. Batasi resiko kalau closing di bawah 2520. Untuk targetnya yang pertama ke sini dulu 2400, 2850 lah ya. Kemudian target berikutnya kalau berhasil breakout berdasarkan pola ini, maka akan ada potensi kenaikan dari sini ke sini. Oke, kita kopas dulu. Oh, sorry. Nah, saya rasa kayaknya bisa all time high nih si Japfa. Nah, dalam jangka menengah ya, mungkin sampai kuartal 1 atau semester 1 sampai 3.500 aja. Gitu. Ini untuk saham Japfa. Ya, jadi tetap ada resiko kalau terjadi false breakout, karena di sini beberapa kali ketika sentuh ya, 1 2 3 4 5 6 ya, 7 ya, 7 kali itu turun lagi. Semoga aja ini berhasil. Kalau berhasil breakout maka potensi penguatannya cukup menarik. Itu untuk saham Japfa. Berarti sudah 2 saham ya. Yang pertama yang pertama Inet, yang kedua Japfa. Yang ketiga saya akan move ke sektor komoditas ya. Ada saham DKFT, dimana kalau kita lihat DKFT ini ya uptrend sejak bulan April sampai sekarang. Ini saya rasa ada pattern yang cukup menarik ya untuk di DKFT. Double bottom, nah, dari sini sampai sini. Oke, kemudian lagi. Nah, ya mungkin nggak terlalu sempurna, tapi ya bisa dibilang cukup bagus ya. Patternnya akan melanjutkan kenaikan. Oke, kita geser aja. Nah, di sini udah breakout nih. Kemudian ketika turun ya, ini ketahan, lanjut naik lagi. Maka sebenarnya berdasarkan pattern double bottom ini akan ada potensi kenaikan sampai 1120. Ini kita geser aja gitu ya. Jadi kalau sobat cuan mau masuk ya, ini pas banget mumpung hari ini koreksi, silakan masuk di harga sekarang atau tunggu sini 920 sampai 930 gitu ya. Kemudian batasi resiko kalau closing di bawah 880, yang artinya akan masuk ke sini lagi. Targetnya penguatan yang pertama ke sini 1000 dulu deh ya, minimal ke 1008% secara risk to reward 1:2. Target kedua ke 1050, yang ketiga berdasarkan pattern ini itu ada potensi ke 1120.
Ini untuk DKFT. Terakhir ada saham baca. Kalau kalian ingat ya, itu ada video dan juga ada keputusan OJK ya, bahwa KBMI level 1 kelas 1 itu akan dihapus. Jadi seluruh perbankan yang modal intinya di bawah 6 triliun itu akan dihapus, akan diturunkan kelasnya menjadi BPR mungkin. Maka dari itu mau nggak mau perbankan harus store modal, nambah modal. Biasanya bisa berupa merger and acquisition ya, atau mungkin right issue. Ininya modalnya tuh biar bisa bertambah. Itu meskipun masih wacana, tapi menjadi salah satu katalis positif. Nah, salah satunya yang sudah ada isu ya, mau diakuisisi Bank Singapura itu adalah baca. Kalau nggak salah antara akuisisi atau suntik modal. Nanti kalian konfirmasi lagi ya. Tuh. Oke, untuk saham baca sendiri hari ini ya sudah di atas MA5. Ini udah rebound nih di sini dari penurunannya. Nah, di sini juga udah golden cross, jadi sudah cukup menarik. Nah, maka dari itu saya ambil range pembelian 210 sampai 214 di sini ya. 210 batasi resiko, kalau closing di bawah 200. Target pertama itu ke sini 238 sampai 240. Target keduanya ada potensi sampai 268 hingga 270. Gitu ya. Ini untuk saham baca. Jadi udah clear, ada 4 saham, diantaranya Inet, Japfa, DKFT, dan saham baca. Semoga bermanfaat untuk minggu ke depan. Semoga kita makin cuan. Ingat ya sobat cuan ya, ini adalah analisis pribadi saya, opini pribadi berdasarkan data teknikal yang memang menurut saya sudah cukup menarik. Jadi tetap kalian analisis lagi, cross check lagi, jangan telan mentah-mentah. Kalau menghasilkan cuan ya itu rezeki kalian ya, semoga bermanfaat. Saya juga ikut senang. Kalau turun ya, selama masih sesuai dengan trading plan masih bisa di hold, tapi kalau di bawah trading plan ya bisa di cut loss aja, karena setiap trading ataupun kalian investasi itu ada resikonya gitu. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya dan selamat long weekend.